Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa? Hari ini hari Jumat tanggal 13 Juni. Harusnya kita itu aksi di Bareskrim. Tapi apa yang terjadi? Kita karena sifat represif polisi yang tidak mau tidak mau bermusyawarah, hanya maunya sendiri, ya. Padahal kita itu sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu apa? Kita sudah membuat SP lengkap dengan rute, dengan kendaraan yang dilalui dan jalan-jalan apa yang akan kita lalui. Kemudian pada saat di lokasi kita akan dibelokkan ke jalan yang tembus ke Kebon Sirih, Agus Salim. Saya sebagai Korlap, saya bertanya kepada Pak Polisi, kenapa kami dibelokkan? Kenapa kami dibelokkan? Sebetulnya pertanyaannya simpel ya. Bilang aja, ya Bu, karena apalah alasannya lah. Tapi bapak polisi ini ya, tiba-tiba saya memang menutup jalan. Bukan menutup jalan karena saya sebelum saya diberikan alasan oleh Pak Polisi, saya tidak mau menuruti arahan Pak Polisi. Karena saya komitmen terhadap apa yang sudah saya tulis di surat pemberitahuan. Saya tidak mau tiba-tiba nanti di luar dari SP, nanti kita juga yang disalahin. Ya, kita ini sebetulnya menjadi rakyat tiri. Rakyat yang semuanya kalau apa-apa kita disalahkan. Ya, kita yang disalahkan. Apa-apa rakyat yang salah. Apa-apa kita yang disalahkan. Kita yang menjadi provokator, kita yang segala macam. Padahal kemarin tadi itu ya, saya hanya minta kepada Bapak Polisi untuk memberikan alasan kenapa kita tidak boleh lurus. Kenapa kita harus belok? Itu adalah pertanyaan yang simpel. Ya, tetapi saya curiga memang hal ini sudah dikondisikan. Karena semalam ada intel dari Polda. Saya kenal, dia telepon saya dan memang dia bilang kalau tidak boleh ke Mabes, tidak boleh aksi di Mabes. Saya tanya, kenapa? Sejak kapan Mabes itu sifatnya menjadi sakral seperti istana? Kalau istana kita tahu, di situ ada presiden, betul ya? Tapi Mabes itu, dia kan memang pusat pengaduan kan? Benar nggak sih? Kenapa kita tidak boleh? Nah, saya jadinya bertanya lagi pada malam itu, kenapa tidak boleh? Surat saya sudah masuk, kalau memang tidak boleh harusnya pada saat itu saya dilarang, benar nggak? Tapi telepon ini masuk pada saat saya sudah koordinasi dengan koordinasi Teklap dengan Kapolsek Pusat. Semua tidak ada masalah. Dia juga tahu kalau rute saya adalah Medan Merdeka, Tamrin, Sudirman, Singamangaraja dan Trunojoyo. Tidak ada Agus Salim, tidak ada Kebon Sirih. Jadi saya mau tahu kenapa. Dan ada kalimat ancaman pada saat semalam ada salah satu intel Polda yang telepon saya. Dia bilang secara jelas kalau saya tidak mau, saya akan diculik. Saya akan diculik di lapangan. Ya. Jadi memang hal seperti ini memang sudah dikondisikan. Kenapa sekarang sekali lagi saya bertanya, bukan saya aja yang ingin bertanya, semua juga pasti ingin bertanya. Kenapa kita tidak boleh aksi di Mabes? Apakah Mabes itu sekarang menjadi istana kedua? Kalau begitu memang betul. Apakah terjadi ada dua matahari kembar? Ya. Jadi Pak Polisi, caranya bukan begitu Pak kepada rakyat. Kami dicari-cari kesalahannya. Kami dibilang kami itu mengganggu lalu lintas,
Anda yang mengganggu lalu lintas karena jalanan yang ingin kami lalui ditutup oleh Anda. Kalau Anda komit terhadap SP yang sudah ada, artinya ini tidak terjadi, Pak. Kalau begitu ngapain harus ada SP? Kalau kemudian akhirnya dimentahkan di jalan juga. Seperti itu ya. Jadi saya tidak takut. Dengan kejadian seperti ini, saya makin yakin kalau negara kita ini memang negara yang sudah rusak. Negara yang sudah rusak. Artinya kami ini sebagai rakyat sudah tidak ada lagi. Kemana? Kita sudah tidak ada kedaulatan lagi. Negara kita itu adalah punya yang orang-orang yang pada punya duit, ya, yang punya duit, yang bisa mengatur. Karena punya duit jadi berkuasa. Jadi ya sekian aja dari saya, dan ini di samping saya ada Pak Holid dari Banten. Dia juga ikut aksi sama saya, dan tidak lupa saya juga sudah mengajukannya SP saya tidak hanya di Polda tapi di Mabes juga. Ya, jadi kita itu secara legal, secara itu kita itu sah. Ya, ya itu aja. Gimana Pak? Ya. Mungkin sebelum ada aksi kemarin kan ada larangan. Ya. Siapa yang larang? Kalau aku menyebutkan nggak usah lah Pak, nggak usah. Tahu pasti orang polisi itu kan juga pasti nonton ini, tahu dia, pasti tahu. Oke, Pak Holid. Ya. Jack, nanti Jack. Masih, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan ibu-ibu ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Terima kasih sudah bisa mengundang kami agar kami bisa memberikan aspirasinya dari Banten ke Jakarta sampai Mabes. Nah, satu hal sebenarnya pertama, saya itu seumur hidup baru pertama kali ini ada orang yang mau menyampaikan aspirasinya justru dihalang-halangi dengan dalih operasi SIM segala macam, tetek bengek. Nah, ini bingung bagaimana kalau saya dari Banten pakai kendaraan becak kira-kira atau sepeda kira-kira, apa itu juga nggak boleh gitu kan. Nah, akhirnya kami dari Banten jauh-jauh malah justru tidak bisa menyampaikan aspirasi saya sebagai rakyat Banten. Sebenarnya awalnya kami akan menyampaikan satu hal kepada Mabes, kepada Polri, bahwa kasus pagar laut ini belum selesai. Artinya kasus pagar laut ini jangan hanya dilokalisir sebatas di lurah saja. Dan lurahnya cuma satu doang, tapi ada 22 lurah yang harus ditangkap sebenarnya, Belum lagi dengan otaknya. Penerima setelah SHM atau SHGB itu jadi diterbitkan oleh BPN, ATR BPN. Nah, ini juga kan terlihat indikasi atau dugaan kongkong lingkong. Mereka ini komplotan untuk menjual kedaulatan kita, kedaulatan negara kita. Ini tadinya mau saya aspirasikan juga ke Mabes Polri, ke Bareskrim. Saya mau sampaikan juga persoalan-persoalan di Banten. Belum lagi saya juga mau menyampaikan kerusakan yang ada di hulunya. Biar Presiden juga tahu gitu kan, bahwa lahan sawah yang produktif di hulunya juga dibikin galian C, yang itu kemudian tanpa AMDAL, tanpa izin yang jelas. Bekas galian juga seperti danau, yang ini banyak memakan korban. Nah, kemudian urugannya dibuang ke hulu untuk ngurugin sawah-sawah yang produktif juga. Lalu kemudian, apakah ini yang disebut program Pak Presiden tentang swasembada pangan? Sementara ruang ketahanan pangannya seperti sawah, tambak, segala macam diurung. Ini yang kami berpikir sebagai rakyat seperti nggak punya akal untuk memikirkannya gitu. Nah, artinya kemudian ketika saya mau mengaspirasikan dari Banten ke Jakarta, kok malah dihadang gara-gara persoalan misalnya spanduknya nutupin plat nomor, gara-gara misalnya nggak pakai helm atau yang lainnya. Ya, kalau polisi mau berpikir tentang itu bisa aja misalnya nggak ada doknya, nggak ada spionnya, bisa aja. Tapi sebenarnya bukan persoalan itunya.
menurut saya ini persoalan bagaimana aksi kita hari ini jangan sampai ke tujuan Ya, betul. agar aspirasi rakyat Ya. tidak tersampaikan. Betul. Itu. Nah, kalau seandainya aspirasi rakyat terus dihadang, dibungkam gitu kan. Berarti kita harus apa kawan-kawan? Lawan revolusi lah. Adalah kebenaran. Kalau aspirasi kita terus ditindas, Ya. ditekan, Ya. tidak boleh keluar. Ya. Saya katakan satu kali lagi kita harus apa? Lawan revolusi. Lawan kembali. Nah, ini artinya rakyat sudah muak dengan kondisi aturan yang ada. Itu. Mereka sudah tidak bisa ngurus rakyatnya. Betul. Sawah diorok, empang diorok, laut mau dijual. Tambang Raja Ampat, pulau dijual. Betul. Yang harusnya pulau ini di wilayah Aceh malah hanya satu tanda tangan menteri saja bisa berpindah ke lain daerah. Ini kan namanya gila. Ini namanya biadab gitu sama rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkato. Heri. Oh ya, Jack dulu dari mahasiswa. Nanti Pak Heri. Nanti Semangat Jack. Raja Liar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu keberhasilan luar biasa hari ini, gerakan kita mampu menciptakan kondisi yang resistens. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwasanya kita masih ada, kita masih menunjukkan bahwasanya kita masih tetap melawan pada sebuah sistem yang sengaja dibuat-buat untuk membentuk satu imperium kekeluargaan yang dibangun oleh Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Indonesia. Mantap. Kemudian daripada itu, yang ingin saya sampaikan adalah hari ini kita yang tergabung dalam Aliansi Kedaulatan Rakyat Indonesia begitu banyak menuntut ketidakadilan yang hadir, yang diantaranya adalah pemakzulan Gibran yang hari ini kita nilai bahwasannya kelahiran Gibran sebagai wakil presiden merupakan bentuk daripada kecacatan konstitusi yang ada di Indonesia, yakni melalui putusan MK nomor 90 yang kami anggap juga sebagai karpet merah dari Bapak Joko Widodo untuk Gibran Rakabuming Raka yang kita sebut sebagai Nepo Baby. Kemudian daripada itu, masalah-masalah tambang yang belakangan ini hangat diperbincangkan, baik dari kalangan-kalangan aktivis tambang, dari LSM ataupun mahasiswa maupun emak-emak yang hari ini masih membicarakan tambang, itu adalah semua betul ada keterlibatan kaki-kaki tangan-tangan oligarki melalui kementerian-kementerian seperti SDM yang seolah-olah ingin menjadi juru selamat. Selain daripada isu di Raja Ampat yang hari ini hadir, ada beberapa isu lain yang kemudian menyebabkan konflik dalam masyarakat. Pertambangan dan investasi hari ini hanya menyebabkan konflik horizontal antar masyarakat dengan masyarakat, bukan masyarakat dengan pemodal. Karena pemodal menyewa masyarakat, memberikan modal untuk masyarakat, untuk menghadang masyarakat yang menolak daripada aktivitas pertambangan tersebut. Kemudian daripada itu yang ingin saya sampaikan lagi adalah permasalahan dalam penanganan demonstrasi. Dalam hal ini, hari ini saya menilai ada kecenderungan yang tendensius dari institusi kepolisian. Yang pertama ada pelarangan hal-hal yang tabu, yakni pelarangan terhadap titik aksi yang sebelumnya akan dilaksanakan di Mabes Polri. Ternyata kita sudah dijegat di Haji Agus Salim di belakang Dana Reksa. Kemudian juga tadi ada beberapa tindakan represif dan itu sangat kami kutuk. Dan insya Allah kedepannya kami akan bergandengan dengan YLBHI, kami akan bergandengan dengan Komnas HAM, kami akan laporkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Polri selalu mengedepankan tentang humanis, menjadikan Polri yang humanis. Namun apabila dalam praktiknya Polri tidak bisa melakukan humanis, maka tataran humanis Polri hari ini hanya sampai pada tataran konsep, tidak bisa dipraktikkan secara real. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Siap. Kami juga ingin mempertanyakan tentang razia-razia liar yang kemudian hadir tanpa surat tugas, tanpa surat perintah, karena dengan Suatu pelanggaran dari oknum Polisian. yang tidak punya wewenang seketika menjalankan harapan kedepannya tentunya
kami mengharapkan satu bentuk pelurusan terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, yakni tentang kebebasan berpendapat di muka umum dan tidak dihalang-halangi oleh siapapun karena itu dijamin oleh undang-undang. Kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan selalu datang dari orang-orang yang zalim, dan rakyat Indonesia adalah korban. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aksi kita bukan terhenti, ya, tapi dengan disetting seolah-olah kita melanggar lalu lintas. Ini yang saya katakan ke Kapolres tadi, kalian jangan berbicara masalah aturan baku, kalianlah yang melanggar aturan selama ini. Kami rakyat selalu mengikuti aturan. Kami demo pun sudah memberitahu, ya, ada surat pemberitahuannya, ada rutenya, ya. Tiba-tiba dalam perjalanannya kita dibelokkan oleh polisi. Nah, ini ada razia liar yang dilakukan oleh Kapolres CS lah. Ya, ingat ini ada kejadian unik tadi. Ketika Jokowi datang ke Polda, menurut Kabid Humas itu membawa fotokopi ijazah, betul? Ketika ke Kabareskrim, Jokowi juga membawa ijazah fotokopi. Nah, tadi kebetulan yang kena razia ada pakai STNK fotokopi, tetap ditangkap. Gimana adilnya? Di mana Jokowi ngelapor pakai ijazah palsu diterima, Kabareskrim pakai ijazah fotokopi diterima. Tadi ada STNK fotokopi malah ditangkap, ditilang. Adil tidak? Ya, ini udah luar biasa. Pak Kapolri, mungkin Anda tinggal saatnya, nggak lama lagi diganti. Ya, terlalu kelamaan, terlalu banyak kezoliman yang dilakukan oleh aparat kepada rakyat. Ya, sampai rakyat seperti ini. Ya, mana lagi moto daripada polisi, mengayomi, melindungi, melayani. Itu semua kalian lakukan bukan untuk rakyat, tapi untuk oligarki. Hanya untuk mereka yang punya uang saja. Rakyat hanya ingin menuntut satu keadilan. Rakyat ingin bagaimana mereka bisa sejahtera. Itu yang ingin disampaikan oleh kami sebagai rakyat. Tidak lain dan tidak bukan. Ingin meruntuhkan daripada hegemoni oligarki yang mencekram negara kita. Ingat, ini Raja Ampat sudah luar biasa. Ya, keluarga Jokodok. Nama tankernya aja Iriana dengan JKW, kan luar biasa. Dan semuanya pora-pora kaget, pora-pora budeg. Ini banyak benar. Ada alat berat di situ, eskavator dan lain sebagainya. Pas persis seperti pagar laut yang semuanya pora-pora nggak tahu. Yang pada akhirnya hilang begitu saja. Penegakan hukum cuma lip service saja. Jangan sampai hukum menjadi hukum rimba dipakai oleh rakyat. Dan kita akan menurunkan mereka yang punya jabatan saat ini. Ya. Ingat, penjajah Belanda diusir oleh rakyat. Penjajah mereka memakai senjata luar biasa, tapi kalah oleh rakyat karena rakyat bersatu. Maka kalau saat ini rakyat bersatu, siapapun yang zalim kepada rakyat, kita tidak akan pernah takut. Ya. Di masa terakhir Anda, Pak Listio Sigit, ayolah rapikan itu. Anda punya anak buah di bawah. Berbagai macam kejadian, berbagai macam kasus yang ada pada diri anak buah kalian, itu sudah mencerminkan bahwa bobroknya kepolisian yang ada di Republik ini. Maka perlu nggak kepolisian dibubarkan? Perlu nggak? Perlu nggak? Kita dukung TNI, betul? Kita dukung TNI. Dukung daripada purnawirawan yang memazulkan daripada Gibran CS, betul? Siap datang ke DPR. Siap datang ke DPR. Siap dukung DPR untuk mazulkan. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini mengenai masalah teman kita ya.
ini masih banyak teman-teman kita. Salah satunya adalah yang Mokom ya. Mokom kita masih ditahan di pusat, di Polres Pusat. Kita habis ini, kita akan ada sebagian yang akan turut ke Polres Pusat. Dan ada juga beberapa motor yang juga diambil oleh polisi. Ya, jadi secara paksa ya. Jadi kita akan bersama-sama kita ke sana, ya, karena ini adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai Korlap, ya, dan saya siap kalau untuk berargumen. Karena sekali lagi, saya benar, saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia dan tidak ada aturan untuk menyalahkan saya. Apalagi saat saya diseret-seret oleh Polwan, ya, itu juga akan saya permasalahkan. Jadi sekian dari saya. Kita akan tutup dan kita akan ke Jakarta Pusat untuk menjemput DJ Mokom kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita